Assalamualaikum, hello teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nafikar di sini. Hari ini ya teman-teman ya, saya mau tunjukin penampakan di samping rumah saya. Ini itu udah seperti rumah kosong ya teman-teman ya, seperti rumah yang sudah tidak ditempati berbulan-bulan, soalnya sebelahnya sudah tumbuh semak belukar. Ya beginilah ya teman-teman ya, saya itu udah lama nggak bersihkannya, sudah dari 1 bulan sebelum puasa ya teman-teman ya, makanya penampakannya seperti ini. Kenapa saya jarang membersihkannya, karena kemarin-kemarin itu saya selalu sakit ya teman-teman ya. Kalau sebelum-belumnya kan saya selalu rajin membersihkannya ya teman-teman ya, selalu rajin cabut rumput maupun menyapu dedaunan yang rontok. Tapi semenjak saya sering sakit, saya sudah tidak pernah merawat samping rumah ini lagi ya teman-teman ya. Waktu itu ini bisa dibilang kebun mini ya teman-teman ya. Di sini waktu itu banyak sekali cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Pasti teman-teman yang sudah menonton video lama saya, dia tahu biasanya di samping ini bersih. Tapi karena saya sering sakit-sakitan, saya udah lama nggak berkebun ya teman-teman ya. Jadi penampakan kebun mini saya seperti ini. Pertama-tama di sini saya mau kumpulin kaleng-kaleng dulu ya teman-teman ya. Ini itu kaleng minuman THR Lebaran kemarin ya teman-teman ya. Saya itu buangnya di samping ini karena supaya mudah nanti dikumpulin ya teman-teman ya. Sayang kalau dibuang, soalnya ini per kilonya lumayan mahal ya teman-teman ya. Nanti kan bisa dijual. Jadi di sini saya mau masukkan dalam karung dan dalam tempat sampah ya teman-teman ya. Itu anak saya, dia mau ikut-ikutan ya teman-teman ya. Biasalah kalau kita emak-emak punya anak kecil, kegiatan apapun yang kita lakukan di rumah pasti dia selalu pengen ikut membantu. Tapi bukannya membantu, yang ada dia malah merecokin. Setelah semua kaleng-kaleng, karah-karah saya kutip dan saya simpan, di sini saya mau mulai cabutin rumput ya teman-teman ya. Ini saya ngerasa udah seperti rumah tinggal atau rumah kosong berbulan-bulan. Kalau dilihat-lihat sepertinya rumah ini nggak ada kehidupan ya teman-teman ya. Ini juga bahaya ya teman-teman ya, bisa jadi sarang ular. Di sini tuh sebetulnya banyak tanaman saya ya teman-teman ya. Tapi ya karena saya biarkan, tidak saya bersihkan, jadi banyak tumbuh rumput-rumput yang jauh lebih tinggi daripada tanaman saya. Ya seperti inilah penampakannya. Videonya saya percepat ya teman-teman, saya takut nanti teman-teman yang nonton bosan. Tapi saya berharap dan berdoa semoga teman-teman yang menonton video saya bisa terhibur dengan video-video yang saya upload di YouTube. Amin. Semoga ada jalan rezeki saya di sini ya teman-teman ya. Ya namanya kita manusia itu, yang penting kita berusaha, berdoa, dan jangan patah semangat ya teman-teman. Sebetulnya saya sudah tidak begitu bersemangat untuk nge-YouTube, tapi ya udah, saya tetap jalani aja, soalnya udah terlanjur punya channel YouTube ya teman-teman ya. Sayang kalau nggak dijalani. Walaupun channel saya ini udah lama ya teman-teman ya, udah 1 tahun lebih, tapi nggak kunjung berhasil. Tapi ya mau diapakan lagi ya teman-teman ya, mungkin memang belum rezeki saya di sini. Ini bekas gelen yang waktu itu saya tanamin jahe ya teman-teman ya. Sekarang jahenya udah mati ya karena nggak terawat ya teman-teman ya. Jadi tanaman saya di sini itu nggak ada yang bagus, seperti jahe, kunyit biasanya kan cantik, subur, kalau panen bisa dapat banyak. Tapi kali ini nggak ya teman-teman ya. Jahenya nggak berkembang, kunyitnya pun juga nggak bagus, cabai, tomat juga nggak begitu bagus. Ada cabai sama tomatnya tapi nggak bagus ya teman-teman ya, nggak seperti biasa. Mungkin karena saya itu memang nggak ada waktu untuk ngerawat ya teman-teman ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau saya itu sakit-sakit dan selalu sakit. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, semenjak puasa ini saya nggak ada sakit-sakit lagi. Semoga penyakit saya itu nggak kambuh lagi, amin. Karena kalau saya sakit-sakit terus, saya juga capek, juga gimana ya, pokoknya intinya kalau sakit itu nggak enak ya teman-teman ya. Mana ada sakit enak. Kalau sakit enak mah orang-orang pada pengen sakit ya. Kalau kita sakit, kalau kita ibu rumah tangga sakit, jadinya ya seperti ini ya teman-teman ya. Rumah kita itu akan seperti rumah kosong, soalnya nggak ada yang ngerawat,
Kalau ngandalkan suami ya nggak mungkin ya teman-teman ya. Suami itu udah capek mencari uang di luar untuk makan kita, untuk jajan dan kebutuhan kita dan anak-anak. Nggak mungkin dia ada waktu lagi untuk membereskan pekarangan rumah. Kalau sekedar membantu masak, nyuci dan lain sebagainya mungkin dia bisa bantu. Tapi kalau untuk bersih-bersih sekeliling rumah saya rasa yang nggak mungkin ada waktu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, mohon dukungannya ya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar saya makin semangat lagi untuk membuat video ke depannya. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi, karena kritikan teman-teman itu bisa membantu saya memperbaiki dalam pengambilan gambar atau pengambilan video yang lebih baik lagi. Mohon doanya ya teman-teman, soalnya channel YouTube saya sekarang lagi dalam proses pendaftaran. Saya mohon kepada teman-teman semua untuk mendoakan agar channel YouTube saya diterima dalam prosesnya, dimudahkan dalam jalannya, dan semoga saya ada rezekinya di sini agar saya bisa membantu ekonomi keluarga saya, saudara maupun orang-orang sekitar. Amin. Saya nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, jujur aja saya itu sangat-sangat berharap agar channel saya bisa berhasil, tapi ya berharap hanya saja tidak gimana ya, sulit saya untuk menjelaskannya ya teman-teman ya. Saya itu berharap ada penghasilan di sini di YouTube bisa sukses, tapi saya juga nggak terlalu berharap sekali ya teman-teman ya, karena jika kita terlalu berharap dan terlalu bermimpi tinggi, takutnya nanti pas jatuh jadi sakit ya teman-teman ya. Makanya saya hanya berusaha dan berdoa. Tadinya saya juga udah kurang semangat ya teman-teman ya untuk ngonten, tapi setelah saya lihat channel saya ada perkembangannya, jadinya saya sedikit lebih semangat. Sebetulnya dalam 2 bulan terakhir ini saya itu sangat stres sekali ya teman-teman ya, masalah YouTube ini. Bagi teman-teman yang paham mungkin dia tahu bagaimana perjuangan di YouTube ini, apalagi saat pendaftaran itu sangat-sangat sulit sekali teman-teman. Banyak kendala yang saya dapati ya teman-teman ya selama 2 bulan terakhir ini, karena kan 2 bulan terakhir ini saya dalam pendaftaran. Seperti contoh Google AdSense saya yang nggak kunjung selesai. Untuk teman-teman yang paham, yang mengerti soal YouTube, pasti dia tahu apa itu Google AdSense. Tapi untuk teman-teman yang nggak ngerti, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar, nanti di lain waktu saya akan jelaskan. Tapi saya nggak bisa jelaskan di sini, saya takut nanti kalau jelaskan di sini durasinya kepanjangan. Bahkan teman-teman 2 hari ini saya itu stres berat, sangat-sangat stres karena ada sesuatu ya teman-teman ya, masih tentang YouTube maksud saya. Apalagi tadi malam saya itu memang nggak bisa tidur sama sekali. Saya itu stres berat, bahkan saya rasanya ingin nangis. Pokoknya saya nggak tahu ya teman-teman ya mau cerita sama siapa. Saya itu cerita sama suami ya teman-teman ya. Mungkin nanti saya akan cerita di video saya atau di YouTube saya. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin mendengarkan curhatan hati saya, karena hati saya ini betul-betul sangat menjerit dan saya pengen menangis ya teman-teman ya. Ya mungkin karena saya yang tidak begitu paham dan tidak begitu mengerti, jadi saya terlalu bawa ambil hati gitu, atau terlalu memikirkannya. Sebetulnya dibilang saya terlalu memikirkan, tidak ya teman-teman ya. Saya itu dari awal nge-YouTube itu hanya penasaran dan coba-coba, tapi nggak tahu kenapa makin kesini saya makin stres dan makin galau, hanya karena pendaftaran tidak kunjung selesai. Nanti saya curhat ya teman-teman ya di video yang lainnya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, yang sebelah sini udah bersih, tinggal menyusun tanaman. Ini rumputnya tadi, dan tinggal di sebelah ini ya teman-teman ya. Dan sekarang saya mau ke sebelah sini. Sekarang saya mau buang dulu rumput yang tadi udah saya cabut ya teman-teman ya. Saya buangnya itu di bawah pohon jambu aja, soalnya kan rumput ini bisa jadi pupuk kompos ya teman-teman ya, makanya saya buangnya dekat situ aja.
lama-lama dia nanti akan kering dan ya intinya dia bakal hancur ya teman-teman ya. Kalau rumput, kalau plastik-plastik saya nggak buang di sini, tapi kalau rumput-rumput, daunan atau sisa-sisa sayuran saya buangnya di sini aja. Ini sekarang saya lagi susun-susun ya teman-teman ya, soalnya saya mau lanjut ke sebelahnya lagi. Ini yang saya pindahkan adalah bibit kurma ya teman-teman ya. Bentuknya seperti anak sawit, tapi ini bukan sawit ya teman-teman ya, pohon kurma yang saya tanam dari biji. Saya ada 4 ya teman-teman ya, 4 anak kurma atau 4 pohon kurma. Juga di sini ada delima, ada buah tin, bukan buah tapi pokok tin, bukan pokok sih. Kalau bahasa Melayu pokok ya, tapi kalau bahasa Indonesianya pohon. Ada pohon tin, ada kurma, ada delima. Itu kurma saya ada 4 pohon. Rencananya nanti kalau udah lumayan besar, dua pohonnya untuk saya taruh ke masjid dan 2-nya lagi untuk saya pribadi. Ini saya lagi motong tunas pohon matoa. Ini itu dulu pohonnya lumayan besar ya teman-teman ya, tapi udah saya tebang karena kan di sebelah ada rumah tetangga. Saya takut ya kalau pohon ini membesar tinggi nanti tumbang bisa mengenai rumah tetangga. Jadi saya memutuskan untuk menebang pohon matoa ini. Tapi udah ditebang pun dia tetap bertunas ya teman-teman ya. Makanya setiap kali saya membersihkan di sebelah ini saya selalu membuang tunas-tunas yang tumbuh. Karena saya nggak pangkas habis ya teman-teman ya, saya hanya potong sebatas itu dan dia akan selalu bertunas ya. Walaupun dia selalu bertunas, saya akan selalu membuang tunasnya. Ini bibit jeruk sangkis saya ya teman-teman, yang saya cangkok sendiri dan saya lihat sekarang udah ada buahnya. Semoga buahnya nanti jadi ya teman-teman, amin. Ini itu udah seperti gudang ya teman-teman ya, semua dibuang ke sini, kaleng-kaleng, kara-kara, ban bekas, besi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, suami saya selalu menaruh barang-barangnya di sini dan sayalah yang selalu ngutipin. Dan ini saya lagi ngeluarin daun-daun kering ya teman-teman ya. Ini itu di bawah pohon matoa juga. Tapi ini sedikit lebih jauh dari tetangga ya teman-teman ya, makanya matoa yang ini saya biarkan dan sekarang pun dia lagi berbunga. Dia itu sering berbuah ya teman-teman ya, tapi saya tidak pernah dapat buahnya karena pohonnya itu tinggi dan ada semut ya teman-teman ya, jadi susah diambil. Keseringan dia rontok sendiri. Terkadang yang rontok itu buahnya masih bagus dimakan sama anak saya, tapi terkadang ya nggak bagus ya teman-teman ya. Ya yang namanya rontok sendiri itu beda dengan yang kita panen ya teman-teman ya. Kecuali buah mangga. Kalau buah mangga jatuh sendiri matangnya dia enak. Kalau buah matoa jatuh sendiri rasanya udah berbeda. Kalau teman-teman lihat itu ada rak, itu dulu adalah rak cabai saya ya teman-teman ya. Dulu sebelum saya sering sakit-sakitan, saya itu banyak tanaman cabai, tomat, sayur-sayuran. Ya seperti yang saya katakan di awal ya teman-teman ya. Kalau teman-teman penasaran melihat tanaman saya dulu sebagus apa, sesubur apa, teman-teman boleh lihat video saya yang lama sekali, mungkin sudah di atas 8 bulan yang lalu. Jadi teman-teman bisa cek aja video saya itu. Alhamdulillah ya teman-teman, ini kerjaan saya udah selesai. Hanya sebatas ini aja bersih-bersihnya. Setidaknya nggak ada rumput lagi yang menjalar di pagar maupun di dinding rumah. Sekarang saya mau lanjut masak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.